Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abdul Irham Jati Mulia guys. Oke, apa kabar semua? Semoga kalian sehat selalu dan serta selalu dilancarkan rezeki dan juga pekerjaan rekan-rekan. Oke. Kesempatan kali ini kita akan coba review satu buah tool ya guys. Tool yang brandnya sudah tidak asing sekali bagi kalian mungkin ya, bagi saya juga sangat familiar untuk brandnya karena di sini untuk brandnya ya cerita sedikit ya. Tukang-tukang di kampung saya selain kenal Makita sama Maktek itu ada satu brand yang mereka pakai. Mungkin kalian sendiri sudah tahu ya apa ya. Tapi mungkin di setiap daerah beda. Tapi mungkin di daerah saya dan di daerah lain pada umumnya para tukang-tukang kusen, tukang-tukang kayu dan kayak gitu pokoknya pakainya pakai brand ini guys ya. Tapi mungkin yang versi kabel. Sekarang yang mau kita review adalah yang versi cordlessnya guys. Dan brand apa? Yaitu brand dari modern guys ya, atau modern ya, terserah kalian lah itu panggilnya apa, yang jelas seperti itu untuk nama brandnya. Oke, bagi kalian yang penasaran simak terus video sampai selesai, jangan sampai dijeda atau di skip karena di situ mungkin akan ada pertimbangan untuk kalian dan untuk saya pribadi juga dari kurang lebihnya brand ini guys ya, atau tool ini. Oke, brand yang kita review adalah brand dari modern ya, yang sudah kita sebutkan tadi. Dan untuk modelnya itu M60 guys ya. Ini baris circle yang 7 in, tapi barisnya ini cordless guys ya. Mungkin agak asing untuk kalian ya, karena terkenalnya modern itu jarang banget keluar cordless ya. Ada juga bor-bor mungkin sudah pada tahu, tapi yang circle itu biasanya jarang, kurang begitu kurang begitu terkenal ya dari versi circle-nya yang cordless dari modern ini. Karena yang saya lihat juga di tukang-tukang kayu yang lain jarang banget yang pakai circle yang baterai. Memang jarang sih ya, karena mereka yang dibutuhkan itu power ya, meskipun mereka agak ribet. Tapi untuk potong-potong doang mah atau area terjangkau kan baterai juga sangat penting guys ya, karena kita nggak ribet-ribet tarik kabel ke sana kemari. Oke, langsung saja kita ke unitnya. Nanti seperti apa sih untuk build quality dan juga power yang dibawakan oleh brand modern ini guys. Ini guys ya, mulai kopernya juga udah gede banget ini ya. Sebenarnya ini video sudah saya review kemarin ya, cuman itu pas saya review suaranya hancur guys, jadi saya review ulang ini ya. Jadi ini sudah saya bongkar sebenarnya guys ya. Oh, ini juga kalau unitnya sudah di luar, udah kotor tadi boxnya. Kemarin itu saya review, teman tadi suaranya nggak jelas, jadi ya kayak kita review kedua aja. Dan untuk kedua saya juga punya file-file tambahannya ya untuk kurang kelebihannya. Oke, langsung saja guys kita bongkar ya untuk Circle M60 dari brand modern ini guys. Oke, langsung saja kita bongkar. Ini kopernya sangat tebal guys ya, untuk teksturnya kulit jeruk ya. Dan ini ada stiker modern, yang stikernya itu nggak main guys ya, kualitinya sangat premium ini. Bilang generik ya premium ya. Ini kartu garansi, kita buka dulu aja. Di sini tertulis modern power tool, model dan seri kalian nanti tulis aja. Coba akan kita jelaskan di garansinya. Ada dua buku ya, satunya buku instruksi manual dan satunya buku garansi. Di sini tertulis untuk garansinya, garansi servis kami berikan selama 1 bulan dari tanggal pembelian. Apabila ada suku cadang yang rusak, akan menjadi tanggung jawab pemilik dan dikenakan biaya. Garansi tidak berlaku jika mesin telah dicoba direparasi di tempat lain. Adanya indikasi dari kesalahan pemakai, voltase perawatan yang benar, mesin telah dimodifikasi, kerusakan yang terjadi akibat terjatuh, benturan atau bencana. Bila persyaratan yang tercantum pada kartu garansi tidak dipenuhi, maka potongan kartu garansi tersebut tidak dikembalikan kepada kami. Semua biaya pengiriman menjadi tanggung jawab pemilik. Lah, males guys sebenarnya ngurus kayak gini, apalagi kalau area saya ini terpencil ya. Karena saya jarang banget ya buka-buka kayak gini, jarang, hampir nggak pernah ini. Oke, kita langsung bongkar ya. Kita ke atasin dulu guys. Untuk kuncinya sudah pakai stainless steel guys ya, mantap nih karatnya. Lihat kopernya. Nah, ini jadi kemarin ya seperti saya bilang tadi sudah saya bongkar, ini plastiknya dan beberapa sudah kami bongkar guys. Oke, untuk kelengkapannya ada satu buah baterai yang tulisannya di sini 4Ah. Baterainya mantap guys ya. Di sini sudah ada bumper karet bawah. Untuk atasnya juga plastiknya terlihat premium guys ya, jadi kayak ada campuran dari rubber gitu, nggak gampang pecah pokoknya. Ininya juga terlihat premium ya, dipegangnya juga yang putihnya. Mantap ya, ini modern ya. Ada indikatornya ya. Wah, ini belum full nih, harus kita cas dulu ya. Ini juga untuk casannya ya, terus ini 20 volt 1,5 ampere guys. Hindari ini pemakaian yang yang nggak boleh, yang tidak dianjurkan. Lalu ini retro charger, charging, charger full dan charger foul. Jadi pemutus arus dan penghubung dan pemasukan dan full ya. Ini berikutnya. Guys, ini mau kita tes dulu aja ya.
biar full dan kita lebih ini apa namanya untuk powernya. Ya, unitnya untuk modelnya seperti ini ya. Ini sudah ada debu ya, seperti jelaskan tadi memang sudah dipakai ya. Kemarin tes cuman belum ya, karena videonya nggak jelas jadi kita revisi kembali. Untuk mata pisau bawaannya sini kita dikasih satu, yaitu ukurannya 180 kali 20 kali 24 ya, 24 gigi dan 20 mili dan 180 mili untuk diameternya. Lalu kita juga dikasih melting pad yang cukup tebal, ini ada sekitaran 3-4 milian ada ya untuk melting padnya. Nah, ini plastik pas kemarin bungkus unitnya ya. Saudara sudah taruh aja dulu di sini. Kelengkapannya itu saja, sudah nggak ada lagi ya. Oke guys, sekarang kita akan bahas dari build quality dulu guys ya. Di sini untuk bordirnya mantap sekali guys ya. Di atasnya sudah ada rubber, untuk covernya tebal ya. Ini tebal sekali. Untuk breastplate-nya di sini tebalnya akan kita ukur dengan alat ukur. Di sini. Breastplate-nya ada di 2 mili lebih ya. Dan untuk ini yang mau kita tes nih, karena yang paling penting ya di bagian dari semua ini buat atur turun naik. 4 mili ya, woi tebal nih. Untuk meltingnya ini ada di 3 mili juga, 3 mili kurang sedikit. Lalu apalagi yang mau kita ukur, ini nih koper masih nggak usah diukur, ini udah tebal banget ya. Ini dari kulitnya udah 5 mili ya, dari kulitnya, tapi sama sih ke dalam tuh agak tipis sedikit, paling tengahnya ini 4 mili, sama kayak ini nih guys ya, sama kayak ininya 4 mili. Oke. Iya, kita lupa tadi belum bahas harga. Ini harganya untuk di online shop 1,1 sampai 1,3 guys ya, tergantung daerah dan toko kalian masing-masing yang mau beli guys. Kalau saya sih beli kemarin ya, memang nggak tahu itu katanya ada di toko, jadi saya sengaja ngecat, ada di posting di marketplace FB, saya inbox, ini masih baru barangnya, emang kayak mau tutup tokonya, saya tawarin 900.000 guys, dia mau ya. Ya akhirnya kita check out aja. Kebetulan kita belum ada circle baterai guys ya, jadi memang kadang-kadang kita kalau belah multiplex itu ribet banget ya, belah dua kalau mau jadi pigeon set atau mau jadi alat-alat meja lain. Triplek yang ukuran besar kan 244 kali 122 itu ya cukup besar ya, jadi kalau misalnya kita langsung ke tabel saw itu akan ribet, jadi kita butuh ini guys ya. Nah, kita coba fiturnya ya. Bentar, kita coba ke bawahkan dulu nih. Oh ini nih. Wah, ini guys ya. Biar lebih keren kita sandingkan baterai dulu. Ini sudah kita sandingkan baterai guys ya, dengan baterai kilat. Jadi untuk desainnya guys, ini mantap sekali guys ya. Dia dengan paduan warna biru dan hitamnya, terlihat brand seperti brand premium guys ya. Woi, gagah sekali nih. Seram. Cuman dari segi koperannya aja nih yang agak culun ya. Oke, mantap guys. Oke, kita lanjut lagi ke sisi fitur guys ya. Jadi di sini untuk fiturnya yang pertama adalah handle 2 tangan ya. Handle untuk 2 tangan, dan ini blastnya dan ini pisaunya pisau yang sebelah kiri guys ya, bukan sebelah kanan mesin guys ya. Jadi beda seperti circle pada umumnya yang sebelah kanan. DCK, Ryu dan lain-lain itu kita semuanya sebelah kanan biasanya. Yang punya saya juga yang pakai kabel itu sebelah kanan ya, cuma ini sebelah kiri. Kenapa saya suka dengan sebelah kiri fiturnya? Karena kalau kita potong multiplex itu lebih kelihatan guys ya, sebelah sini kelihatan untuk mata pisaunya pada garis yang kita buat guys. Nah, itu salah satu fitur yang saya suka ya dari circle modern ini. Tadinya saya tertarik beli karena itu, dan dengar-dengar sih emang baterainya modern itu mantap sangat guys ya, dari baterai generik pada lainnya. Karena dari semua baterai yang bisa menghidupi bor Makita yang LXT itu cuma baterai modern yang saya lihat di video. Kan di sini ada safety lock yang bila mana ya kalau misalkan tidak ditekan seperti ini yang di jempol saya guys tuh, ibu jari saya itu nggak bisa ditekan triggernya guys, mengunci ya. Kita tes nih tuh, mengunci ya. Kalau misalkan kita tekan seperti ini baru bisa hidup guys. Nah, seperti itu untuk suaranya ya. Oke, jadi tombolnya juga ini sangat smooth sekali guys ya, empuk. Cuman ya di sini nggak mungkin ada penguncian ya, pastinya baterai akan cepat habis sangat ya kalau ada penguncian kayak circle. Jadi bedanya circle sama dari circle listrik ke baterai itu dari ininya ya, udah ada perbedaan dari mulai triggernya. Kalau kayak gini sih ada ya juga ya fiturnya. Ini ciri khas dari circle baterai guys, jadi ada safety. Terus yang kedua di sini untuk fiturnya biasa di sini ada penguncian itu, ada penguncian untuk ganti mata pisau dan disertai kunci L yang untuk sininya. Itu kita bahas nanti. Kunci L untuk ini. Kuncinya saya lupa naruh ya, kayaknya nyatu sama kunci saya di dalam lemari. Oke, setelah itu kita di sini untuk slot baterainya ya,
ke belakang lagi, sudut baterainya ada baterai LXT ya seperti ini. Jadi dia gampang sekali untuk cari baterainya di marketplace, banyak sekali ya yang tipe baterai soket seperti ini. Jadi memang sudah familiar sekali ya di sini. Kebanyakan orang-orang kalau sudah pakai baterai ini malas pakai baterai lain, kayak baterai Pril atau baterai sejenis lainnya A3 dan soket-soket lainnya jarang mereka minat ya pada unitnya. Jika jual unit online itu jarang laku ya kayak gitu. Tapi jika LXT, kalau yang barisnya generik itu karena soket LXT biasanya mereka yang sudah pakai Codres udah lama itu sangat tertarik unit-unit online ya, karena mereka sudah punya baterai yang cukup banyak di universitas. Seperti saya contohnya juga gitu ya, kalau beli unit online pasti yang LXT karena semua baterai saya itu di sono juga LXT semua guys tuh. Kita semua di sono ya. Ada 4 baterai saya totalnya. Kalau modern ini berarti 5 ya, 5 baterai. Ada Kailat dan Nagawa, yang paling bagus tuh Nagawa ya. Saya akui udah 2 tahun jalan saya pakai masih oke untuk performanya. Oke, kita bahas lagi ke bawahnya. Di sini di bawahnya ada fitur untuk naik turun guys ya, dan naik turunnya ini sudah pakai fitur quick release guys ya. Ini bisa diturunkan, nah, dinaikkan, diturunkannya agak keras ini ya, seperti ini. Udah mengunci. Oke, kuat, mantap ya. Dan kita lanjut lagi di sini untuk naik turunnya ada juga sentimeternya ya. Jadi ada 5, 10, 15, 20, 25 sampai diakhiri dengan 50 guys. Cuman ya tetap aja kita ukurnya bawahnya ya. Yang sinkron enggaknya nanti akan kita tes coba ya. Sinkron enggak nih kalau ke bawahnya. Di sini akhirnya 50 berarti 5 cm ya. Coba kita akan tes guys. Nah, kita coba naikkan dulu ke berapa ya? Poolnya lah. Ke pool di sini. Poolnya berapa nih? Wah, ini susah juga ya untuk ngitungnya. Ini untuk poolnya ini dapatnya kita berapa nih? Dari pisau ini. 6 ya, 6 mili. 6, tapi di sininya kita lihat. Ya susah diperhitungkan nih ya. Ada sentian tapi saya juga belum mengerti kenapa ada di sini fiturnya. Ya di sini tuh ya ada sentian tuh. Saya juga belum begitu ngerti, cuman ya keren aja sih. Oke, mungkin nanti akan tahu ya setelah kita pakai untuk fitur itu gunanya untuk di mana. Dan lanjut lagi ke bawahnya, untuk basetnya sudah naik turun mantap. Terus kita akan tes untuk kemiringannya. Ini kita pakai sikun. Ini harusnya sih sudah sebentar. Harusnya sih udah 90 derajat, bisa coba kita ukur guys. Ternyata ada gap sedikit ya. Ada gap sedikit tuh, agak ada apa namanya, sebentar kita lebih jelaskan lagi nih. Ini ada gap sedikit ya. Kalau di channel SDT itu ininya sama ya, cuman ya kita mau tes ini dia depth kemiringannya tuh sekitar ada 1 milian ke atas tuh. Nah, celahnya di mana? Jika kalian tanyakan di sini di atas tuh, dia agak nggak nempel di atasnya. Kalau kita tempelkan ke samping semua. Wah, ini masalah nih guys nih, masalah nih. Ininya mentok guys tuh ya. Ini mentok mengganjal nih, berarti ini nggak harus semua nih. Nggak gini nih. Ininya mentok tuh. Tuh ini mentok tuh ya. Ini mentok tuh. Mengganjal dia tuh yang ini nih. Nah, ininya guys mengganjal ya. Wah. Bentar kita akan coba ini lagi. Jangan 6 lah ya. Kita minimalkan lagi. Berarti segini nih. Oke, segini ya. Segini cuma nih batasnya nih. Soalnya itu mentok ya si apa namanya aluminium itu. Ini kita setting lagi nih. Nah, oke, coba kita tes lagi ya. Kalau segini, kalau di sini dia udah pas ya, 90 derajat guys. Wah, mantap nih, nggak miring-miring nih. Kalau segini ya. Cuman dia dapatnya mungkin nggak full, 6,2 mili seperti tulis dalam. Ini 6 kurang ya, dapatnya kita. Tuh, 6 cm itu dapatnya. Berarti mengurangi 2 mili ya untuk bila nama kita paskan tidak menganjal ke plat ini guys. Aduh, bahaya nih plat ya. Ya, circle yang modern yang pernah saya coba juga banyak ganjalan di sini pakai ini ya, yang tukang juga saya lihat di sininya banyak ganjalan pakai balok guys, biar nanti nggak pengek ininya, nggak miring. Oke, kita lanjut lagi. Setelah fitur itu kita akan lari ke fitur ini ya, cover blast plate. Kopernya di sini sayang sekali ya untuk modern, jadi dia belum ada fitur pembuangan debu yang khusus guys ya. Jadi mungkin akan berserakan guys ya ketika kalian membelah atau memotong, ngebul intinya, kalau bahasanya ngebul ya. Nah, seperti itu pokoknya. Lalu kita lari lagi ya, sekeren ini gitu ya, harusnya udah ada fitur kayak gitu ya. Ini nggak ada nih. Ini sudah ada stiker modern di kopernya. Lalu ada fitur miring 45 derajat guys. Kita coba tester. Ada 2 ya, depan dan belakang. Kita coba miringkan nih. Apakah
presisi atau presosok. Aduh, ini nggak bisa ditanyakan yang mentok gimana nih modern. Apa dinaikkan dulu? Naikkan dulu nih, baru kita miringkan. Nah, kita akan coba tes ya. Agak ribet guys ya, karena kameranya masih saya juga yang pegang nih, belum ada. Oke, ini udah pas ya, pas 45 derajat guys, mantap ya. Oke, mantap untuk fitur kemiringannya. Terus kita belum coba di sini ya. Ntar kita mau coba dulu guys. Ini sinkronkan dulu, kita setting dulu. Nah, begitu baru kita kencangkan. Kita ukur di sini ya untuk jarak. Takutnya ada gap kan. 3 cm lebih. 3 cm lebih. Kalau di sini ada gap sedikit lebih besar dari yang sini, cuman saya lihat ini agak miring sedikit ya untuk basepadnya karena tipis juga. Terus kita coba di sebelah sini ya. Ini 10. Ada ini. Oh, ada gap 1 milian guys ya. Jadi ini lebih condong ke sebelah sini ya. Nah, ini lebih ke sini, ini ke dalam. Condong 1 mili ya, dari depan ke belakang. Oke ya, nggak apa-apa, 1 mili wajar. Untuk circle generik ya yang Makita juga sama, ada gapnya sedikit ya, jadi akan melebar ke kanan dia ya. Jadi dia kalau motong tuh gini guys, ke kanan beloknya pisaunya. Oke, itu tergantung kalian nanti kalibrasi sendiri aja. Biasanya juga bawaan modern atau circle ini seperti itu ada kekurangan ya. Terus di bawahnya di sini ada copper safety ya, yang kualitinya biasa saja. Ini pakai kayak aluminium gitu ya, tipis. Tapi ini bukan kaleng aluminium kayaknya. Catnya juga terlihat berserakan, kurang begitu baik untuk finishing kopernya. Dan ini untuk penguncinya disertai kunci L cuma saya lupa. Terus fitur dan ini ya untuk pengait testpadnya. Nah, ini untuk melting ya. Nanti kan kita tes lah. Oke, jadi seperti itu ya untuk fitur-fiturnya. Dan ini guys ya yang jadi pertanyaan untuk saya pribadi sendiri, ini modern ini sudah pakai brasit atau belum ya? Nah, kalau saya cek kemarin sih kayaknya masih brasit ya, karena powernya ya masih lembek, itu nggak, torsinya saya rasa belum ini. Cuman ya kita mau tes lagi ntar. Di sini tertulis untuk speknya modern M60 20 volt 180 mm, dan untuk maksimal kedalaman 62,5 mm. Dan untuk RPM-nya maksimum ada di 3800 dan kode produksinya 220000344 guys. Dan di sini ada apa namanya yang tidak dianjurkan ya. Oke, kita akan tes untuk RPM dulu ya. Sembari nunggu baterai full. Oke, di sana tadi tertulisnya 3800 ya, kita tes nih. Kita tunjukkan dulu. Nggak kebaca nih. Sini aja ya. Oke, ini mungkin udah sobek nih. Aneh guys. Oke guys, kita sedikit info nih ya. Tadi kita kan pakai baterai kelat ya. Jadi kalau pakai baterai generik seperti itu, seperti ini hasilnya guys ya. Kita tes guys. Udah mau tes RPM tadi ya. Nih. Nah, hidupnya cuma seperti itu doang guys. Nih kalau menurut saya nih, ini perhatikan jari saya. Ya, seperti itu doang guys. Jadi hidupnya pertama full doang nih ya, sedikit. Setelah laju 2, 4, 5 atau setengah menit lah, 50 detik ya. Ini seperti ini. Nggak bisa hidup dia ya, modernnya. Coba kalau kita pakai baterai bawaannya ya. Ini saya udah kaget tadi ya, tuh baru gitu kan. Ternyata modern nggak bisa pakai baterai generik guys ya. Oke, kita lanjut tes speednya. Ini kayak nggak kebaca guys ya.
nggak kebaca nih RPM nya guys. Atau mungkin ini saya yang rusak guys ya. Ini ada logo baterai soalnya ya, punya RPM nya 3800 mungkin ya, kurang lebih segitu. Oke, sekarang kita akan lanjut lagi. Tadi untuk RPM baru kita tes ya. Jadi seperti itu ya untuk bukti dari brand modern ini. Jadi dia nggak bisa pakai baterai generik guys ya, cuman bisa hidup mati. Berarti kalau misalkan tol kalian rusak ada yang seperti itu, hidupnya sebentar, yaitu dari baterainya guys. Oke. Nah guys, baterainya ini baru kita cas sebentar ya. Kemarin sih waktu baterai dari keadaan 2 seperti ini ya, 2 bar lalu nyampe 4 bar full, itu makan waktu yang cukup lama guys ya, yaitu 3 jam kurang ya. Oke, sudah info. Oke, kita mau tester baterainya berapa volt kah dia. Belum full nih ya, karena terlalu lama kita nunggu ya. Kita coba tester aja. Testernya juga udah pada error guys, jarang dipakai karena ya sudah kurang aktif sebenarnya guys sama review ya. Kesibukan yang makin meningkat ya, alhamdulillah ada kerjaan yang tambahan terus ya. Tapi kalau baterai modern nggak bakal bohong sih kayaknya. Nah 20 volt aja ya udah ya. Testernya udah hilang ini jarumnya. Oke. Oke guys, ini video kita ambil saat review pertama guys ya. Jadi suaranya sangat berisik sekali karena ada lagi aktif pemotongan pembelahan pada kabel saw guys ya. Dan di sini saya rasakan powernya cukup oke guys ya untuk pembelahan jati Belanda. Kita lakukan tes yang kedua, masih pembelahan jati Belanda yang tadi. Untuk jati Belanda sih oke ya. Coba kita tes kayu yang lebih keras guys. Sekarang kita tes pemotongan pada kayu besi ya, yang bila mana kayu ini kalau misalkan kita paku itu biasanya pakunya bengkok dan meletot guys ya. Oke, mantap, nggak ada kendala. Tes yang kedua masih pemotongan kayu besi ya. Sekarang akan kita tes menggunakan mata pisau bul, masih kayu besi ya, pakai ketebalan maksimal juga. Untuk mata pisau bul 24T, mata pisau tanduk ya. Berhenti. Turunkan sedikit. Cuma ini baterai belum push ya. Tadi kita tes baru 3 bar ya karena kita lama nunggu. Tapi ini enteng ya. Ini enteng, beda sama kemarin kita coba saat pakai pisau bawahnya. Kita tes lagi ya. Enteng guys ya kalau pakai pisau ini beda sekali dengan kemarin pakai pisau bawahan. Ini kalau baterainya full lebih mantap nih. Coba kita tes lagi. Jangan-jangan yang kemarin review di channel lain tuh nggak tahu pisaunya ya, dia kebalik. Coba kita tes kedua kayu besi ya guys ya. Yang di paku itu biasanya bengkok pakunya guys. Tes lagi. Mati ya. Jadi dia kalau misalkan ada mata guys, seperti ini ada mata agak berat ya. Terus memang ada apa, tempennya terlalu jauh kalau misalkan kita jadi Belanda, makanya 1 meter mungkin ya. Di teman-teman saya juga pernah saya tanya soal sampel ini, dia sudah pernah punya. Jadi kata dia untuk balok dari jati Belanda
mirip ya, tapi kita coba pakai kayu yang keras juga, ini yang solid ini nyampe semeter lebih mah ya. Cuman ya gitu, mungkin akan ada mati-matian ketika ada mata kayu yang keras yang begini ya. Keras itu. Kita coba lagi ya. Baterai ya. Baterainya udah 2 guys. Baterainya udah 2 ya tuh. Nah kalau misalkan baterainya 4 mah mungkin tadi kita cas full ya kuat mungkin ya. Kita saya simpulkan ini ya 80% kuat untuk balok keras. Dan ini adalah hasil belah kita tadi guys. Kalau saya analisis ya, saya rasakan ini presisi guys ya, dia tidak menghantam kiri kanan nih kayaknya nih. Enak dikendalikannya ya untuk circle ini ya. Cuman kena gap 1 mili emang sih. 1 mili juga enggak sih, kurang 0,09 guys ya. 0,08. Nah ini lurus juga ini bang, meskipun baloknya bengkok ya dia mengikuti alur tuh ya, enak dikendalikan ya, kontrolnya jadi mantap. Oke guys, jadi setelah kita tes tadi kita sudah dapat kesimpulan, dan mungkin kalian juga sudah punya penilaian sendiri tentang circular saw dari modern ini yang tipe M60 guys ya. Nah guys, jadi kemarin itu guys kita pakai pisau modern ya, kita belah balok ini itu nggak kuat, ini balok besiah ya, tahu di kalian namanya apa. Tapi ini di saya besiah yang ada, yang pohonnya itu daunnya kecil-kecil yang suka hitam ya, dia biasanya untuk dalamnya itu besiah guys. Oke, kita akan mulai poin plus minus untuk ulasan dari circular saw modern M60 ini ya. Oke, kita akan mulai dari kelebihannya. Yang ke-1 dia itu murah, yang kedua dia itu sudah komplit, yang ketiga dia itu powernya menurut saya cukup oke guys ya, untuk harga 1.100.000-an ya. Apalagi saya beli cuma 100.000 nih ya, wah sangat rekomendasi ya. Apalagi untuk belah-belah, memang sih untuk belah-belah kayu keras ya kita cuma dapat 1 meter ya, mungkin kalau full mah dapat 2-3 meter ya. Tapi kan namanya juga kodres ya, atau tenaga dari baterai, beda dengan power dari listrik langsung ya. Ya tenaganya makin lama memang makin turun guys ya, jadi nggak stabil seperti listrik guys ya. Jadi memang kalau misalkan kalian keperluannya untuk belah kusen, belah kayu-kayu keras, memang kurang rekomendasi guys ya, kecuali mungkin untuk potong-potong aja ya. Kalau untuk potong aja ya sangat rekomend ya, ini murah sekali harganya, sudah dapat good quality dan baterai yang menurut saya baterainya mantap sekali di antara brand-brand lain guys. Nah, mantap baterainya nih ya. Unitnya juga nggak bisa dari pakai baterai yang generik ya, mantap ini kayak Makita gitu. Makita kan kalau pakai baterai yang lain tek cuma lampu doang gitu kan, kalau ini dia juga muter doang gitu, kayak baterai generik ke Makita. Terus ini juga unitnya sama ya, pakai baterai generik ke unitnya seperti itu, cuma muter doang. Oke, terus dari segi fitur kita ya segini mah udah dapat ya, sudah ada handle, sudah ada quick release dari turun naiknya. Terus untuk 45 derajatnya kita dapat ya press. Nah, cuman memang kekurangannya tuh guys kayak gini ya, kalau misalkan nggak ada penutup debunya, penutup debu, jadi sangat kotor sekali ya tuh, kotor banget ya, atas ke bawah mau belepetan kemana-mana ya kalau misalkan nggak ada fitur debu. Cuman kayaknya ini dibikin juga bisa ya, cuman mungkin kurang ke bawah nih ininya. Kalau dibikin ya bisa mungkin di sini langsung keluar, bikin lubang lalu bikin lubang gitu ya. Terus jadi kita tentukan ke sana ya, tergantung karakter masing-masing lah. Kalau misalnya kalian niat mau mengakali ini biar nanti ada lubang debunya, sama tukang las ya, tukang ini apa namanya, plat. Oke, setelah itu kelebihannya kita dapat baterai yang mantap, quality yang mantap, terus power yang cukup ya, cukup, nggak terlalu jelek ya, enggak sih, nggak terlalu mantap juga ya, sedang pokoknya. Cuman ini untuk pekerjaan multiplex yang contohnya seperti saya, banyakan bikin dari bahan multiplex untuk medianya, yaitu cukup rekomendasi guys ya, untuk harga 1 juta lebih, 1 jutaan. Kita akan bahas kekurangan. Dari kekurangannya di sini ya seperti saya jelaskan tadi, belum ada fitur pembuangan debu, terus baterainya cuma 1 jadi nggak ada cadangan, karena ini nggak bisa pakai baterai lain, cuma ini besar doang. Tapi nggak tahu kalau kita pakai baterai yang lebih besar, yang besar kayak Nagawa Tool tuh. Kalau yang saya lihat kan memang biasa aja sih kualitinya, masih Nagawa Tool. Cuma Nagawa sekarang udah brand hilang ya, nggak ada kelanjutannya lagi. Nah ini mungkin ada yang perlu dipertanyakan soal masalah motor guys ya. Jadi saya belum bongkar, nanti mungkin akan kita bongkar di video selanjutnya. Ini mau membuktikan motornya brushless atau brushless. Untuk suhunya ini setelah kita pemakaian belah tadi yang seperti ini ya, dan sama potong-potong, itu hangatnya masih standar-standar aja, masih di bawah 50 atau paling cuma sekitar 39-40an suhunya ya, masih adem, wajar dan mantap ya kalau dibilang suhunya mah. Jadi standar lah ya. Terus untuk kekokohan ya kita dapat dari build quality, dan nggak ada ini yang goyang tuh kayak JLD kemarin, ininya goyang dan ya, pokoknya goblak-goblak gitu ya. Yang ini enggak ya, mantap. Oke, fitur safety-nya udah dapat ya, keamanannya juga udah oke jadinya. Plus itu masuknya.
Dan juga ini guys ya, ini biasanya kalau pakai baterai yang harga 1 juta lebih, biasanya basepadnya itu udah tebal banget ya. Ini masih tipis ya, cuma 2 mili lebih guys, 3 mili juga kurang dikit ya. Itu yang menurut saya masih kekurangan guys. Jadi tutup sama ini guys ya, basepadnya. Kalau di antara lainnya itu oke, sudah mantap guys yang untuk harga 1 juta. Tadi kan kita tes 2 kali ya, satu pakai pisau bawaan dari Modern, yang kedua kita pakai pisau tanduk dari Bull yang 24T. Itu juga matanya sisa 11 guys ya, 9-nya sudah ompong semua guys ya, karena menghantam paku ya. Kita juga kadang-kadang pakai kayu yang nggak tahu tuh isinya udah ada paku belumnya ya, lupa gitu kan, manusia gitu sifatnya. Jadi guys, saya rasa tadi kalau misalkan matanya itu masih baru atau matanya masih powerful gitu kan ya, mata pisaunya 24T itu tadi kuat mungkin guys ya, cuman ya datanya semeter lebih ya gitu lah. Untuk kayu seperti ini yang misalkan kita belahnya maksimal ya 6 cm dalaman. Lalu untuk bagian ini guys ya, ini juga agak serak ya, tapi ya saya rasa Modern ataupun yang market juga sama ya, ininya memang settingannya serak. Jadi di sini biasanya kan kalau panjang kayak gini ininya agak mentok sini ya. Nah, kalau misalnya kita pakai maksimal itu biasanya mentok ya. Tapi ini enggak guys ya, tuh ini segini juga udah kencang, cuman dengan syarat ininya harus kita setting terlebih dahulu ya untuk rilisnya. Jadi agak keras seperti itu memang ya, kita kasih oli aja ya biar nanti lebih licin gitu loh, lebih smooth gitu untuk turun naiknya, biar settingnya lebih enak jadinya. Cuma nanti tadi juga kalau misalnya kita pakai pisau yang udah mantep mah ternyata ini smooth guys ya di kopernya. Yang saya bilang pertamanya itu nggak smooth, masih serak, ternyata oke ya kalau misalkan pakai pisau yang tajam mah. Jadi kalau pakai pisau Bull 24T itu sudah mantap guys ya. Kalau misalkan pakai jati Belanda kayaknya sih cukup rekomen ya. Jadi mantap lah kalau pakai jati Belanda mah, belah-belah juga di ketebalan 6 cm masih oke. Cuman ya itu kalau misalkan kita belah pakai balok yang keras seperti ini yang solid itu ada mati-matian. Cuman ya itu juga saya juga nggak ada masalah sih, cuma berhenti 2 kali tadi. Cuman itu juga berhenti karena ada matanya ya, bukan berarti itu kayunya ada matanya, justru memang itu tantangan sih untuk sebuah torsi dari circular saw ya. Tapi cukup sih ya untuk circular baterai masih itu mah powerful untuk powernya guys. Oke itu ya, jadi kekurangan kelebihan tambahan saya sedikit tadi, agak lupa ya, agak nge-lag nih pikiran karena belum ngopi. Oke itu saja guys ya. Oke, jika anda tanyakan silahkan tulis di komentar. Mohon kekurangan kelebihannya, bila ada yang mau koreksi silahkan koreksi saja, atau ada yang mau penambahan soal circular saw model M60 ini silahkan juga